Selamat malam Bapak Ibu saudara, para sahabat dan hadirin sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education. Nah, kita masih dalam suasana pandemi Corona. Tapi pemerintah Indonesia sudah bergiat melakukan vaksinasi. Mulai dari Januari kita sudah memulainya dan akan terus melanjutkannya. Sekarang sudah masuk tahap kedua dan berikutnya nanti akan masuk tahap ketiga. Nah, kita berhadapan dengan liku-liku vaksinasi di Indonesia. Kita akan percakapkan tema ini pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa sebenarnya banyak negara lain belum kebagian vaksin. Ya. Bersyukur kita sudah dari jauh-jauh hari pemerintah membooking 600 juta lebih yang disinyalir mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia atau paling tidak untuk mencapai herd immunity cukup memadai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kasihan juga negara-negara lain yang masih banyak berebut untuk membeli vaksin, entah karena kesulitan dana, entah karena produksi vaksin yang terbatas, harus antri dan lain-lain. Tapi kita sudah mulai di Januari 2021. Berarti sekarang sudah genap 3 bulan kita melakukan vaksinasi di seluruh Indonesia. Bersyukur pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di tengah semuanya itu kita berhadapan dengan liku-liku vaksinasi. Apa yang terjadi? Misalnya kita lihat ada juga orang di Indonesia yang tidak kepengen divaksin, bahkan takut divaksin. Ada orang tidak kepengen divaksin, dikatakan bahwa bahkan dia sampai lari bersembunyi di dalam hutan berhari-hari karena dia takut untuk divaksin, tidak kepengen jadi vaksin, bersembunyi dalam hutan. Akhirnya dibawa kembali lagi ke masyarakat. Tidak perlu sampai begitu, tidak mau divaksin ya sudah. Jangan sampai begitu juga tindakannya. Bahkan orang-orang yang sudah harusnya divaksin, ada juga yang masih takut-takut, tapi karena masuk periodenya dia menjalani juga vaksin. Bahkan ada petugas-petugas keamanan yang biasa berhadapan dengan masyarakat sehari-hari, orang di front depan, mereka harus telah diutamakan. Tapi ada juga di antara mereka yang takut-takut dan ketika divaksin pun takut-takut. Tapi pada mereka harus divaksin karena mereka berurusan sehari-hari dengan banyak orang. Oleh karena itu mereka perlu mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu dan sudah dilakukan. Itu juga dengan tenaga medis, orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, berhadapan dengan bermacam-macam pasien setiap hari. Mereka diutamakan dan mereka telah menjalani vaksinasi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi juga ada orang yang belum waktunya divaksinasi, belum dalam tahap yang pertama atau tahap kedua, tapi terlalu antusias divaksin, pakai berbagai macam cara, buat surat ini, buat surat itu, akhirnya bisa juga dapat vaksin. Aneh juga, dia menerobos rambu-rambu. Mestinya belum giliran dia, masih giliran orang-orang lain, tapi terus begitu kepenginnya, begitu antusiasnya, jadinya begitu ya. Kasihan juga orang yang mestinya duluan jadinya tidak kebagian dulu karena diserobot oleh orang-orang tertentu. Nah, paling tidak pemerintah terus menganjurkan lansia divaksinasi karena rentan. Lansia sudah diutamakan. Gitu juga tokoh-tokoh penggerak agama diutamakan di dalam tahap kedua ini. Para pendidik, guru, dosen diutamakan di tahap kedua ini supaya mereka mendapatkan kekebalan dan supaya mereka dalam segala pekerjaan sehari-harinya mereka sudah bisa menghadapi berbagai macam orang karena mereka sering berhadapan dengan massa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, pemerintah terus menggalakkan dan direncanakan nanti sampai akhir bulan Juni guru, dosen dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, semuanya mereka sudah mendapatkan vaksinasi. Dan termasuk juga dalam hal ini bergerak ke anak didik ya. Anak didik juga mendapatkan vaksinasi. Dengan demikian pemerintah mau mulai menggerakkan di tahun ajaran yang mendatang, bulan Juli dan seterusnya, sudah mulai bisa dilakukan pendidikan tatap muka yang terbatas ya. Sudah terlalu lama siswa, mahasiswa bergelut dalam sekolah online
yang punya banyak sekali keterbatasannya, di samping keterbatasan masing-masing orang dan kemampuan masing-masing orang mencerna dengan sekolah atau kuliah secara online. Nah, biarlah gerakan ini akan menjadi gerakan yang besar. Mudah-mudahan sampai dengan akhir bulan Juni nanti, kita di Indonesia sudah bisa mencapai herd immunity, sehingga kita diharapkan secara gerakan bersama kita tangguh untuk memerangi wabah pandemi corona ini. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah mendapatkan vaksinasi, ya bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah pada pemerintah. Tapi jangan juga menjadi takabur, jangan juga menjadi gegabah. Karena ada juga orang yang sudah divaksinasi pun karena hidupnya gegabah, jadinya dia ketularan juga, ya ketularan juga. Karena belum terbentuk kekebalannya, tapi dia sudah hidup secara sembrono, terlalu takabur, terlalu pede. Nah, biarlah kita setelah divaksinasi pun, setelah mendapatkan vaksinasi, kita tetap hidup mawas diri, jaga diri baik-baik, jaga diri, jaga orang-orang sekitar kita, begitu juga jaga masyarakat. Kita tetap harus memakai masker, kita harus rajin cuci tangan, bahkan mandi. Kita harus berupaya sebisa-bisanya tidak masuk dalam kerumunan-kerumunan massa. Kalaupun sampai harus pergi ke tempat orang ramai, pulang segera cuci, segera mandi, bertukar pakaian, dan seterusnya. Tindakan pencegahan tetaplah penting, walaupun kita sudah mulai masuk dalam tahapan-tahapan vaksinasi. Biar ini menjadi keprihatinan kita bersama. Terus kita akan berjuang memerangi corona. Secara diri sendiri, mungkin ada orang gak kepengen dan takut, dan biarlah mereka mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Tapi minimal secara bersama provinsi maupun bernegara, pemerintah sudah pikirkan untuk sebanyak mungkin orang divaksin supaya terbentuk herd community. Biar ini kita galakan, kita dukung bersama-sama untuk pemulihan kehidupan di masyarakat, untuk pemulihan bagi pendidikan anak-anak maupun mahasiswa, dan juga pergerakan di masyarakat secara luas, biar kita boleh memerangi pandemi corona ini dan segera kita bisa mengalahkannya, dan kita boleh hidup kembali dalam kondisi yang normal yang baru, dalam satu kehidupan yang baru dengan pemahaman akan kesehatan yang lebih lengkap, yang baru, yang telah diperbaharui, karena kita sudah melalui 1 tahun lebih berhadapan dengan wabah pandemi corona ini. Biarlah kita terus berwaspada, tindakan pencegahan, menjaga diri. Selamat malam Bapak Ibu saudara, sampai bertemu dalam pertemuan-pertemuan yang mendatang.